Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel aku Askito. Oke, udah lama nggak upload video ya karena kesibukan kerja sama kuliah. Jadi ya semoga minta doanya semoga semuanya dikasih kelancaran ya. Dan semoga yang nonton ini juga diberi kesehatan, rezeki yang lancar dan selalu berkah dan barokah. Jadi motor yang saya sanding sekarang Supra X 125 Fi, karena yang R15 di Jogja, sedangkan sekarang saya di Serang. Jadi kalau misal dari motor GL sama CB mungkin ya nantilah next time minjem punya temen lagi gitu. Oke, jadi kali ini saya akan membahas part yang baru saja saya pasang ya di Supra X 125 Fi punya saya ini. Ini kebetulan saya punya yang hitam doff tahun 2018. Nah, selama 2018 sampai sekarang 2022, kurang lebih selama pemakaian 4 tahun kurang dikit lah. Kemarin ada kejadian di jalan waktu jalan ke arah Serang ya. Pas kondisinya juga nggak terlalu kenceng, kurang lebih sekitar 40-50 km per jam lah. Rantainya putus. Jadi rantai gear depan sama gear belakang masih original punya Supra X 125 Fi. Nah, baru saya ganti kemarin karena kejadian putus itu tadi. Dan yang saya beli yaitu merek XWZ ya, bukan XJZ tapi XWZ. Nah, seperti ini tampilannya. Kalau dilihat sekilas dia lebih elegan, mewah ya, karena dia warnanya kayak agak gold kinclong gitu. Nah, kemudian ini ukurannya yang depan sama seperti yang originalnya ya, yaitu 14T, gear depan 14T, terus gear belakang. Nah, ini saya naikin sedikit ke satu tingkat. Yang kemarin originalnya itu ukuran 39T. Nah, sekarang saya naikin ke 40T. Kenapa ya? Nah, Supra ya terkenalnya itu misal kalau ditanjakan terus angkatan pertama gitu dia agak ngeden gitu ya, apalagi yang Supra Karbu itu ngedennya luar biasa. Tapi kalau yang FA ini lebih mendingan, cuman ya masih ada ngedennya sedikit, apalagi kalau buat nanjak boncengan, wah berat. Sebenarnya naik satu itu awalnya saya pikir ada perubahan ya, ada perubahan yang lebih signifikan lah, cuman ya ada sih perubahan, cuman menurut saya sedikit gitu. Awalnya mau saya beli yang 50T ya, takutnya kegedean. Takut malah nggak enak nanti waktu di jalan yang lenglang, jalannya panjang ya. Semakin besar gear belakang itu angkatan pertama semakin enteng, tapi kalau selama jalan lurus itu kecepatannya bisa berkurang. Menurut saya seperti itu. Gimana menurut teman-teman? Bisa dicantumin di kolom komentar. Nah, ini saya beli di Shopee ya, itu dengan harga 128. Nah, kemarin kebetulan bisa dapat free ongkir. Kalau di Shopee emang sering dapat free ongkir sih. Nggak tahu murah apa mahal menurut teman-teman ya. Kalau menurut saya ya sedang lah segitu. Dan warnanya seperti ini, bisa dipakai di Supra Fit yang new ya, tahun 2007 sampai tahun sekarang. Kemudian Supra X 125 yang karbu juga bisa. Supra X 125 Fi kayak punya saya ini pasti bisa. Kemudian punyanya Honda Blade 125 Blade. Kemudian buat Supra Revo Fit atau Revo yang injeksi juga bisa. Jadi sama, penggunaannya juga sama. Tergantung teman-teman mau milih yang ukuran berapa. Kalau originalnya kan depan 14T, belakang 39T. Nah, ini saya ambil yang depan 14T, yang belakang di 40T. Nah, jadi 40T ya, naik satu tingkat. Kemudian kalau dari rantainya juga merek XWZ. Jadi satu set itu 128.000. Rantainya ukuran 428. Jadi ini 110L heavy duty. Jadi bahannya ini dari baja ya, tipenya baja bakar atau baja sepuh. Jadi ya tahu sendirilah kekuatan dari baja seperti apa, apalagi di sepuh gitu. Nah, ini kalau di keterangan di Shopee, makanya saya baca ya di Shopee ya.
Ini pemakaiannya bisa tahan 13 bulan. 13 bulan itu kayak bisa kendor atau enggak gitu ya. Tapi tergantung pemakaian juga sih. Kalau enggak sering dipakai juga mungkin bisa lebih awet lagi gitu. Nah, ini dari Jakarta Barat ya. Makanya kalau se-Jabodetabek gitu, termasuk Serang gitu, Banten, ongkirnya bisa gratis ongkir. Apalagi se-Jabodetabek. Ini bukan endorse, bukan itu ya, cuman buat konten aja, buat gambaran teman-teman yang kadang bingung kan, pengen ganti gear atau ganti rantai atau malah satu set. Ya ini bisa jadi referensi buat teman-teman. Mungkin saya coba sambil jalan saja ya. Oh, kalau nggak kita lihat dulu dia posisi muternya seberapa kerennya ya. Nah, dia posisi muter seperti itu, keren nggak? Keren menurut saya. Wah, kinclongnya itu goldnya itu beda dari yang lain beda hitam, silver, ini gold sendiri, jadi lebih menonjol kalau dari kejauhan. Nah, kalau teman saya yang di Revo, dia beli XBZ ini, rantainya juga berwarna gold seperti itu di pinggir-pinggirnya sini. Tapi kalau yang saya beli ini nggak ada goldnya di rantainya, jadi cuman di gear depan belakang doang yang warnanya agak silver, agak gold gitu. Tapi kalau rantainya ya standar lah gitu. Kemarin ini saya potong satu pas pemasangannya, karena kalau nggak dipotong dia kendor banget. Udah mentok di sini tapi dia masih kendor. Makanya kemarin dipotong satu dan sekarang nggak terlalu kencang, nggak terlalu kendor. Tuh, jadi kalau muter seperti itu ya, keren ya. Ini nggak terlalu kendor, nggak terlalu kencang, pas lah. Dan yang jelas nggak krek gitu di jalan. Kalau Honda kan terkenalnya tak di rantainya. Ini aman. Oke, kita langsung saja sambil jalan kita rasain gimana performa kalau kita ganti gear belakang naik satu tingkat. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Amin. Kita coba ditarikan awal. Oh. Nah, kalau menurut saya ini agak tarikannya lebih enteng. Cuman kan ini motor udah 2 bulan nggak saya servis. Cuman ganti oli saja. Untuk tarikan ini belum diservis saja dia udah enteng. Oh, perpindahan gigi juga enak, enteng. Enggak tok. Nah, kemarin sebenarnya ada yang pilihannya yang belakang itu 37T, 38, 39, 40 sama 41 kalau nggak salah. Dan satu lagi yang 50T. 50T itu udah gede banget ya. Cuman saya nggak jadi yang 50T. Kalau 50T mungkin yang depan harus 15T ya, biar seimbang ya. Cuman kalau proporsional 125 cc kayaknya ya nggak terlalu recommended buat saya sih. Tapi kalau teman-teman mau nyobain juga nggak apa-apa. Buat ngilangin penasaran. Kalau harganya nggak begitu jauh sih, pokoknya intinya di bawah 150 aja, nggak nyampe 150 pokoknya, murah nggak? Nah, ini langsamnya juga enak, nggak terlalu berat, di gasnya juga enteng gitu. Tapi seperti itu yang jadi patokan bukan dari gearnya doang ya, jadi dari beberapa banyak faktor juga bisa. Misal motor jarang diservis kayak ini. Terus dari settingan tarikan gasnya juga pengaruh. Terus dari ya banyak faktor lah. Mungkin kalau dari gear set itu salah satu faktor gitu ya. Nah, ini semoga saja awet dalam pemakaian ya, semoga bisa nyampe 2 tahun 3 tahun gitu lagi gitu kayak yang standarnya orinya ya. Sebenarnya kalau yang ori ini udah buat saya mudik itu udah 2 kali ya, Jogja Serang. Makanya udah emang wayahnya ganti gitu. Jadi kalau menurut saya ada lebih enak, cuman sedikit banget. Paling pengaruhnya cuma 5% doang dari yang standar. Kalau menurut saya.
Jadi ini yang saya rasakan dari yang kemarin originalnya. Kecuali kalau naik ke 42 itu mungkin lebih terasa banget. Karena ya itu tadi mungkin karena murah, kemudian dari tampilannya juga wah mewah gitu. Makanya saya tertarik ke ini, dan speknya pun nggak jauh dari standarnya kan. Tapi kalau dari durability-nya, ketahanannya saya kurang tahu. Cuman dari pengalaman temen, dia udah pasang di Revo yang FI juga, itu mantap, masih awet sampai sekarang. Udah kurang lebih hampir 1 tahun ini masih awet. Tapi dia cuman buat ya kerja bolak-balik, itu pun jarang dipakai, paling sama istrinya doang yang dipakai gitu. Jadi itu sih yang bisa saya paparin di review singkat dari Gearset Supra X125Fi yang saya pakai ini. Mungkin dari teman-teman ada yang mau bertanya, silahkan di kolom komentar. Kalau sudah tertarik tinggal cus beli saja di Shopee. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada lebih nggak usah dikembaliin. Oke, jangan lupa diklik like, subscribe, dan komen. Oke, terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.